Assalamualaikum kawan, kembali lagi bersama saya Adezun, dan di vlog kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat dream book. Banyak hal yang terjadi di dunia ini bermula dari sebuah impian. Kita terlahir di dunia ini karena impian ayah dan ibu kita. Impian yang ingin memiliki anak yang sehat, anak yang menyenangkan hati, anak yang bisa dibanggakan, dan anak yang insya Allah bisa sukses. Dan tahukah kawan-kawan bahwa banyak orang-orang sukses yang memulai kesuksesannya diawali dengan impian. Sebagai contoh, seorang Bill Gates, pendiri Microsoft. Untuk mewujudkan impiannya, seorang Bill Gates akhirnya harus mengambil risiko dengan cara keluar dari Harvard dan fokus mengembangkan dirinya dalam dunia programming. Lalu dia mendirikan sebuah perusahaan bersama kawannya, dan dari Microsoft mengantarkan dia menjadi orang paling kaya dengan pendapatan 101,5 miliar US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah, kurang lebih sekitar 1.400 triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah impian itu hanya milik anak kecil dan anak muda? Tidak. Bahkan yang usia tua masih memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Ada seorang laki-laki tua, usia 60 tahunan, dia baru memulai impiannya. Karena kenapa? Pada saat itu, ketika dia usia 60 tahunan, dia membutuhkan uang lebih untuk menghidupi kehidupannya dan keluarganya. Saat itu, dia memiliki resep rahasia turunan dari keluarganya, yaitu resep ayam goreng. Dia tawarkan kepada tetangga-tetangganya, dan ternyata tetangganya merespon yang baik, dan tetangganya menyarankan untuk menawarkan kepada restoran-restoran. Restoran pertama ditolak, restoran kedua ditolak, terus bahkan sampai 1009 restoran itu pernah menolak dia. Di restoran ke 1010 mau menerima resep dia. Dan dari situ akhirnya usahanya terus berkembang, membuka cabang di mana-mana, bukan hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Dan cabang-cabangnya itu kita kenal dengan nama Kentucky Fried Chicken atau KFC. Jadi impian itu milik semua orang, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, tua, selama nyawa masih dikandung badan, maka selama itu pula impian masih dapat diperjuangkan. Tentunya setiap hari juga memiliki impian-impian yang banyak. Namun sayangnya banyak orang yang memiliki impian itu hanya terlintas di kepala saja. Hanya terlintas dalam imajinasi, hanya terlintas dalam khayalan semata. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat dream book? Tips yang pertama dalam membuat dream book adalah tulis, baik dalam bentuk lembaran, dalam bentuk buku, dalam bentuk poster, atau dalam file di komputer. Ketika kita lupa, kita bisa mengingatnya, dan ketika kita mencapainya, kita bisa menandainya sebagai bukti bahwa impian kita sudah menjadi sebuah kenyataan yang kita rasakan. Selain itu, impian-impian yang kita tuliskan itu juga merupakan sebagai sebuah doa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga impian-impian yang kita tulis adalah sebagai bentuk sugesti dan afirmasi kepada diri kita, sehingga tanpa kita sadari, kaki kita, tangan kita, pikiran kita bergerak tanpa sadar untuk mewujudkan impian-impian itu. Yang kedua, tulislah apa saja yang terlintas di pikiran. Gak usah berpikir apakah kita mampu, apakah kita memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Sudah abaikan dulu itu semua. Tulis saja apa yang terlintas, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Berapa banyak yang kita tulislah sebanyak-banyaknya. Minimal 100, kalau bisa 200, bahkan lebih dari 200. Semakin banyak, semakin bagus. Insya Allah akan semakin banyak impian yang akan terwujud di masa depan. Yang ketiga, setelah kita menulis impian-impiannya itu, beri keterangan perkiraan kapan sekiranya kita akan mewujudkan itu. Misalnya, saya pengen lulus kuliah, kira-kira usia berapa ya lulus kuliah? Oh, usia 23. Saya ingin menikah, kira-kira usia berapa ya? Oh, 23. Ada juga mungkin yang 28 atau mungkin 25. Lalu kira-kira kapan ya saya akan pergi haji? Wah, tulis aja. Kira-kira perkiraan atau maunya kira-kira itu diwujudkan pada tahun keberapa? Di usia berapa? Tulis tahunnya atau usianya. Boleh dua-duanya atau salah satunya, terserah. Yang penting kasih keterangan tahun diwujudkannya impian itu. Yang keempat, setelah kita menulis impian lalu diberi keterangan tahunnya, kita salin impian-impian itu berdasarkan tahun terdekat dari sekarang. Misalnya, impian apa yang ada di usia 22, tulis, urutkan. Lalu di usia 3 ada apa aja, 24 apa aja, terus bahkan kalau perlu buat impian sampai mati. Saya pun menulis itu. Saya menulis impian, ya Allah, saya pengen mati
di usia 63 dalam keadaan sujud kepadamu di Masjidil Haram. Yang kelima, pastikan impian-impian yang kita buat itu bukan impian-impian yang abstrak. Sebagai contoh misalnya, saya pengen kaya. Pertanyaannya, dibilang kaya, kalau memiliki harta berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta? Kasih keterangan yang jelas. Misalnya, ingin memiliki pendapatan 100 juta di usia 30. Sebagai contoh seperti itu. Ada juga yang menulis, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Pertanyaannya, apa manfaatnya? Jadi tukang tambal ban juga bermanfaat, membantu orang lain. Tukang bersih-bersih juga bermanfaat, bantu orang lain. Tukang ojek juga bermanfaat, bantu orang lain. Mau bermanfaatnya yang seperti apa? Tulis. Misalnya saya ingin membangun yayasan yatim piatu, saya ingin membangun rumah sakit gratis. Buatlah impian yang sedetil-detilnya dan sejelas-jelasnya. Yang keenam, coba tambahkan visualisasi. Nah, tadi kan kita sudah nulis tuh secara urut. Kalau bisa dibeli satu buku, atau kalau yang komputer ya udah dibikin file baru. Ya misalnya selembar A4 dibagi 2. Impian pertama yang di atas, impian kedua yang di bawah. Nah, impiannya tulis, lalu kasih gambar visualisasinya. Misal pergi haji bersama orang tua, tempelin dah tuh gambar Masjidil Haramnya. Atau misalnya saya ingin pergi ke Korea, tempel dah tuh peta negara Korea, lalu tempel juga foto diri kita. Intinya visualisasi. Soalnya kenapa? Visualisasi ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk mewujudkannya. Selain itu, visualisasi impian juga akan membuat impian itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga tanpa kita sadari, seluruh sumber daya yang kita miliki akan diupayakan untuk mewujudkan impian-impian kita itu. Tips yang terakhir, yaitu yang ketujuh, jadikan impian-impian itu bukan hanya menjadi milik kita sendiri. Kita informasikan impian-impian itu kepada orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, atau juga bisa di-upload sosial media. Supaya apa? Yang pertama, supaya banyak orang yang mendoakan. Ya, semakin banyak orang yang mendoakan, maka semakin besar peluang kita untuk mewujudkan impian-impian itu. Yang kedua, semakin banyak yang mencemooh dan semakin banyak yang mencaci maki. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, semakin banyak yang mencemooh, semakin banyak yang mencaci maki, artinya kita berada dalam posisi orang yang terzolimi. Ingat, orang-orang yang terzolimi doanya itu dikabulkan. Yang kedua, untuk memotivasi diri kita bahwa pandangan remeh mereka akan kita hadapi dengan cara membuktikan bahwa kita sukses mewujudkan impian-impian kita. Sehingga caci makian, cemoohan, dan pandangan remeh orang lain terhadap impian-impian kita itu ibarat kotoran-kotoran yang dilemparkan kepada sebuah pohon, kemudian kotoran-kotoran itu menjadi pupuk yang membuat pohon itu menjadi subur. Artinya, cemoohan, caci makian, dan juga pandangan remeh orang lain itu seharusnya membuat kita semakin semangat, semakin termotivasi untuk mewujudkan impian-impian kita. Oke kawan-kawan, itulah 7 tips tentang bagaimana membuat dream book yang akan membuat impian-impian kita menjadi sebuah kenyataan. Untuk kawan-kawan yang dulu pernah menuliskan impian-impiannya, lalu menjadi sebuah kenyataan sekarang, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sehingga video ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.